Halo, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam em, perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk temanya kali ini, ada yang mendekat ketika kamu sudah tidak interesting, alias kamu sudah memilih untuk mundur dari hubungan ini. Ada yang makin kencang dan ada yang makin dekat ketika kamu memilih mundur dari koneksi ini. Kita akan lihat secara pemikiran, mind, pemikiran, sikap, dan jiwanya padamu. Ya, kita akan ambil center of card-nya di sini. Nine of Wands. Nah, kita mulai ya. Kartu Nine of Wands ini menunjukkan ada seseorang yang tidak ingin energinya itu pergi, ya. Jadi dia itu bertahan walaupun mendapatkan diri kamu, sekalipun kamu juga mundur. Ya, siapa tahu dia menunggu sebuah kesempatan di mana kesempatan tersebut ada buat dia, ya. Jadi dia tidak mundur dari kamu. Ketika tema ini aku bilang ada seseorang yang mendekat, ya, ketika kamu sudah agak males-malesan nih sama dia, terafirmasi dengan kartu Nine of Wands di sini. Bagaimana pemikirannya? Kita buka ya. Nah, dari pemikiran kita punya kartu di Chariot. Artinya apa? Ya, egonya orang ini tuh masih besar sekali untuk kamu. Addiction, ya, keinginan yang besar. Dia berharap kedatangan dia sama dirimu ini membawa sebuah perubahan. Perubahan apa? Ya, dia nggak mau kamu tinggalin. Ibaratnya gini, perubahan pemikiran kamu lah, dimana ketika kamu sudah nggak mau lagi bersama dengan dia, ya, dia tuh baru sibuk takut kehilangan kamu. Berarti dia punya ego yang besar. Dan secara pemikiran kita punya kartu Queen of Wands. Artinya apa? Ibaratnya orang tuh baru diketuk gini nih, tuk gitu ya, baru kepatok di pikirannya. Ketika kamu sudah ingin menjauh, egonya muncul, gairahnya makin besar lagi. Apa alasan atau kepanikan dia ketika kamu di sini sudah gak mau sama dia adalah, nah, yang dia kejar dari kamu itu adalah keberuntungan. Percaya atau enggak, teman-teman? Saya melihat kamu tuh punya nilai plus di sini, ya, punya nilai plus di hubungan ini. Kenapa? Karena kamu itu salah satu orang yang membawa perubahan besar dalam hidup dia. Nah, ketika kamu di sini ingin meninggalkan dia, mungkin perubahan-perubahan positif, terus namanya apa ya, energi-energi baik yang muncul, yang datang ke orang ini, mungkin tidak semudah ketika kamu bersama dia. Mungkin akan hilang, bisa aja kayak gitu. Karena saya lihat ya, ada kartu Wheel of Fortune, lebih menunjukkan bahwa dia percaya loh, dia tuh merasa aman, takdirnya tuh bersama kamu. Oke. Nah, bagaimana ketika kita masuk ke dalam tubuh, bahasa tubuhnya dia gimana? Ya, aku taruh sini ya. Di sini aku melihat dari bahasa tubuhnya, dia merasa sama kamu itu adalah satu pencapaian, ya. Kalau dibilang bahasa tubuh, apakah di sini dia itu sebenarnya lemah tanpa kamu? Iya. Orang ini tuh sebetulnya ya bisa bertahan karena memang kamu memberikan energi cinta yang lebih besar. Di sini kita lihat ada kartu Fate. Berarti memang ada sebuah perubahan yang dia rasakan ketika terkoneksi dengan kamu. Gitu. Jadilah ketika kamu di sini ngerasanya kayak udah capek, udah malas, udah nggak mau sama dia, dianya panik. Ya, sedikit banyak kamu tuh banyak membawa perubahan buat dia loh. Coba kamu sekarang boleh di list lah
Ketika dia sama kamu, dia punya pencapaian apa aja, kemajuannya apa aja. Kamu bisa list di situ ya. Nah, secara jiwa kita lihat di sini. Ada kartu Five of Pentacles. Yang aku lihat ya, di koneksi yang ada sekarang banyak sekali sakit hati, banyak sekali perjuangan. Ya mungkin perjuangannya bukan hanya hambatan dari luar teman-teman, tapi kamu kayak merasakan hubungan sama dia itu kok sampai kamu menyimpulkan kamu malas ya. Kamu menyimpulkan kamu malas karena sangat struggle banget nih koneksi kamu sama dia, bener-bener yang kalau aku bilang struggle-nya itu bener-bener kayak capek gitu ya. Kamu ngerasa capek, kamu ngerasa lelah, kamu ngerasa bertahan buat dia juga kayaknya tidak memberikan kemajuan, karena di sini ada kartu Knight of Pentacles ya, slow ya, hubungannya ada, cuman slow banget. Kamu mungkin struggle tuh di sini, sehingga apa? Kamu babak belur nih. Ada kartu Ten of Swords, artinya apa? Kamu berupaya nih ya, kayak berusaha untuk memikirkan yang indah-indah nih di hubungan ini, tapi kamu tidak mendapat nilai itu. Jadi kamu tuh kayak capek, pacaran kayak rasa sendirian. Itulah yang membuat di sini sebetulnya ketika kamu mau meninggalkan dia, nggak ada salahnya, karena di sini kamu udah struggling dan hubungan ini saya lihatnya slow. Tapi kenapa di sini dia tidak mau lepas dari kamu? Mungkin kamu memberikan service terbaik buat dia, membantu dia di kala dia sulit ya, merubah pandangan orang-orang tentang dia yang tadinya mungkin dikata orang, dia ini nggak cocok buat kamu. Kamu berusaha menaikkan value-nya dia, karena di sini ada kartu Wheel of Fortune loh. Secara pemikiran dia beruntung mendapatkan kamu, secara sikap dia lemah tanpa kamu. Oke? Nah, tapi kita lihat nih, yang lebih dominan kamu atau dia. Kita akan lihat ya, bagaimana wataknya dia. Tuh, kamu kalah di dominasi sih. Kamu tahu, dia di sini punya energi raja kecil. Energi Emperor itu lebih kayak bilang orangnya itu punya karismatik yang besar. Makanya kenapa sebetulnya dia membutuhkan kamu, tapi seakan-akan kamu membutuhkan dia, karena dia seakan-akan kadang tidak peduli dengan perjuangan kamu. Kamu di sini struggling, kamu di sini capek secara jiwa. Dan aku lihat ada kartu Ten of Swords. Sebetulnya babak belur kamu ini. Kamu berjuang ya, bertahan dengan dia, tetapi ini slow and steady loh. Hubungannya tuh kayak tidak ada perkembangan. Pelan sekali. Selalu ada yang kurang di sini. Kurang bumbu. Kita lihat ya. Energi dia sama kamu adalah energi yang dominan. Keras. Misalnya kamu mau nangis, kamu mau apa, empatinya orang ini agak sedikit kurang. Maaf ya. Nah, di sini ada kartu Knight of Wands. Orang ini tuh kerap bertindak impulsif. Ya, dia itu cuman kayak gimana ya? Bukan orang yang benar-benar bisa menunjukkan kerja keras dia untuk mendapatkan kamu. Karena di sini aja energinya udah Emperor. Kurang dewasa. Dia udah egois ya, kurang dewasa, dan membuat kamu terjebak dalam cinta. Dia punya power di sini. Jadi kamu tuh sebetulnya udah tahu nih, ketika kamu udah males, dianya panik. Kenapa? Nggak ada yang bisa terjerat lagi. Berarti kan value dia di mata kamu udah turun toh. Nah, sekarang kita lihat kamu ya. Aku di sini cuman mau menyimpulkan bahwa kamu tuh kuat, teman-teman. Nah, kamu di sini suka pelin-pelan. Jadi gini, kalau orang pelin-pelan, energinya tuh lemah. Kita lihat energi kamu, ada kartu The Moon.
ya. Ini jelas kamu energinya lemah banget karena pelin-pelan nggak pasti, ya. Kamu mau bertindak tapi sisi lain kamu terjebak sama dia karena dia punya power atas kamu. Terus ada kartu Two of Wands di sini. Kamu mau keluar juga dari sebuah hubungan yang mungkin ini kamu mungkin menjaga ego, kamu takut digosipin, kamu takut dia kena imbasnya ketika kamu pergi. Nah, kamu tuh kayak mikirin itu aja. Terus status aku gimana, Kak? Gitu. Status pacaran aku masuk umur sekarang nggak punya pacar. Nah, inilah salah satu pemikiran nggak jelas kamu tuh di sini masuk. Kan sebetulnya gini ya teman-teman, kalau kita mau make simple dalam hidup adalah ketika kita sakit, kita berobat, kita istirahat. Ketika kita gagal, ya udah kita coba yang lain. Ketika hubungan cinta antara kamu sama dia di sini tidak ada kemajuan, maka ngapain diterusin? Kan buat capek energi, karena saya ngeliat di sini energi kamu aja udah struggling. Dan hubungan ini lambat loh. Nih ya. Kamu di sini lebih tepatnya lebih mengeluarkan banyak keringat, lebih mengeluarkan banyak perjuangan ketimbang dia. Di sini perjuangan kamu terhadap orang ini, ya, dia tuh harus berterima kasih banyak sama kamu. Kenapa? Karena tanpa kamu dia nggak bisa jadi dirinya yang sekarang. Nah, ini kuncinya buat kamu ya. Ketika kamu sudah tidak mau, dia tiba-tiba mengejar kamu. Kenapa? Nah, kita tahu di sini ada kartu Wheel of Fortune. Ada banyak benefit bersama dengan kamu. Pertama, dia tidak kelihatan kuat seperti yang ada sekarang. Ya, orang ini tidak begitu kuat rupanya. Dia itu kuat cuman mungkin di depan kamu, tapi sebetulnya dia nggak berani. Dia selalu merasa insecure dengan apa yang sudah terjadi. Ya, aku bisa melihat dia ini kayak pura-pura kuat tapi hatinya lembek. Jadi dia nggak mau kehilangan kamu, nggak mau ada energi sendirian, gitu. Ya, dia butuh teman. Karena kenapa? Sebetulnya ada ngerasa kesepian juga. Terus yang kedua, ketika kamu pergi, dia merasakan apa ya? Mungkin kalau kita balik lagi nih ke Wheel of Fortune, ya, antara opportunity, ini kan kartu Seven of Cups tuh bicara mengenai opportunity, mengenai kesempatan, mengenai kenyamanan juga, mengenai kalau aku bisa bilang impian. Ya, kita bicara mengenai impian karena banyak pilihan ya. Kalau sama kamu tuh kan kayaknya jalan tuh kayak lempeng gitu loh, terbuka. Ya, dia kehilangan sosok yang memang bisa membantu idealisnya dia, ya, orang yang bisa mensupport dia. Kartu Temperance di sini menunjukkan dia akan kehilangan namanya ketenangan sama kamu. Kalau kamu pergi loh ya, dia akan kehilangan ketenangan. Di sini sebetulnya dia adalah orang yang takut ditinggalkan. Ya, ada kartu Queen of Cups menunjukkan bahwa hanya kamu yang menjadi supporternya dia. Mungkin kalau dia berusaha untuk apa ya, untuk mendapatkan hati orang lain, mungkin fasilitas-fasilitas spiritual yang gini nih nggak dia dapat. Kenapa aku bilang fasilitas spiritual? Kamu memberikan keberuntungan buat orang ini. Ibaratnya dia tuh negatif, energi kamu positif, ya. Maka ketika sesuatu yang negatif ketemu sama yang positif, negatifnya akan terbungkus dengan yang positif. Kita lihat ya di sini. Energi dia. Ketika kamu sudah mulai jenuh, kamu sudah mulai bosan, dia baru merasakan bahwa dia baru merasakan kayak kehilangan orang yang dicintai, tidak diperhatikan, ya,
dia tidak merasa dicintai lagi, dia menilai perubahan kamu tuh begitu dahsyat gitu ya, sampai nggak memberikan dia kesempatan. Saya sih hanya menyarankan begini teman-teman, kalau misalnya memang dia adalah seseorang yang egois, yang memang hanya mau didengar tapi tidak mau berjuang buat kamu, nggak ada salahnya kok kalau kamu tinggalkan ya. Karena saya lihat di sini dia memberikan cinta sama kamu ya, tetapi banyak sekali energi dari dia ini yang gimana ya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Mungkin dia ngegoda kamu, mungkin dia datang ke kamu di saat-saat dia lagi sedih gitu, sehingga apa, dia mendapatkan kepuasan, mendapatkan kesenangan, lebih enjoy, lebih relax, terus dia bisa jadi dirinya lagi deh yang begini gitu loh. Apakah kata semesta kamu harus meninggalkan dia? Kita akan lihat sama-sama ya. Apakah orang ini masih bisa diberikan kesempatan? Apakah orang ini masih bisa diberikan kesempatan? Kalau kamu mau berikan kesempatan ke orang ini, nggak apa-apa sih. Karena kita bicara mengenai Three of Cups ya. Mungkin pertemuan kalian itu memang sudah ditakdirkan ya, adanya reunian, adanya pertemuan, dimana kalau untuk memberikan kesempatan lagi, kesempatan kedua kepada orang ini, kamu itu sangat berbesar hati kok, gitu loh ya. Kamu kalau kamu kasih aja kesempatan dia yang terakhir. Kalau seandainya dia masih egois, dia masih nggak ada perubahan, ya udah, kamu sah ninggalin dia. Oke? Yang rugi siapa di sini? Yang rugi dia. Coba deh kamu sekali-kali memegang kendali atas koneksi ini. Jadi kamu jangan lemah terus. Kamu tuh harus punya pikiran, kalau misalnya aku nggak sama dia, aku nggak apa-apa, aku nggak rugi. Sambil kamu cari orang lain ya toh. Nah, nih. Nih, mungkin dia adalah orang-orang yang mendekatkan diri lagi sama kamu ketika kamu sudah bosan. L E B P M V A Y K J W F X I Z U R H. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, subscribe. See you when I see you. I love you. Selamat siang, bye bye.